Kalian pernah gak sih lihat orang yang ngomong apa aja tapi malah bikin kita ngakak? Nah, kalau belum kenal, gue kenalin nih. Namanya Khetys. Kalian harus banget nonton. Ini seorang influencer yang punya gaya bicara yang absurd banget, yang nyeblak ya, yang suka-suka dia lah, dan kelakuannya yang bikin kita ketawa terus gitu. Nah, penasaran gak sih kenapa Khetys bisa begitu viral gitu? Langsung aja kita simak selengkapnya di School Biografi. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di like juga, di komen juga. Kalau misalnya kalian punya ide lain nih, nah kita bahas siapa lagi, so, komen aja di bawah. Atau kalian punya pendapat lain tentang Khetys, komen aja di bawah. BTW aku juga mau kasih tahu kalian jangan panggil aku Cita tuh. Panggil aku Cimer, Cina Streamer. Nama asli dari influencer ini adalah Catherine Alicia. Jadi lahir di Surabaya pada November 2002. Jadi Khetys ini dikenal luas berkat kepribadiannya yang unik dan lucu. Sebenarnya karena absurd banget sih, apa adanya lah dia ngomong. Jadi mulai karir dari sebagai streamer, ya kini juga aktif di platform lain mulai dari TikTok hingga YouTube. Nah, dengan lebih dari 2,5 juta pengikut di TikTok, kehadirannya di dunia digital semakin gak bisa dibendung lagi, men. Gaya bicaranya yang sering absurd itu, yang apa adanya itu bikin orang ketagihan terus buat nonton. Bahkan Khetys juga sering jadi bintang tamu di berbagai acara keren, kayak podcastnya Deddy Corbuzier, terus siapa lagi ya yang gue pernah nonton, Topot juga, sama di PWK kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, langsung aja cek aja di YouTube, karena dia selalu punya sesuatu yang baru buat menghibur. Tapi kalau misalnya nggak bisa kontrol, emang ini bocah mulutnya auzubillah sih. Jangan lupa sholat. Ya aku nggak pernah lupa. Goblok. Aku Kristen. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan dari si karir si Khetys ini ya. Perjalanan karir Khetys di dunia digital. Dimulai menjadi streamer di Nimo TV dan juga Ome TV ya. Disinilah kepribadiannya mulai terlihat ya. Alih-alih main game, dia suka banget ngobrol sama orang-orang yang dia temui di media sosial. Dan bukan sembarang ngobrol ya. Percakapannya sering jadi kocak banget lah, dia absurd lah itu ya. Orang sumpah kalau misalnya lu lihat di Ome TV atau di YouTube, aduh, kagak bisa ditebak ini orang pikirannya. Jadi bayangin aja, lo lagi tiba-tiba misalkan main GTA, tiba-tiba dia ngobrol sama orang asing tentang segala hal yang gak nyambung gitu. Jadi ya Khetys emang kayak gitu ya, dia punya kekuatan spontanitas ya, yang nggak bisa kita tebak nih arah tujuannya kemana nih ngobrolnya nih. Jadi kalau kita nonton pun kayak kalau ibarat nonton film, kita nggak bisa nebak nih endingnya kemana, terus alurnya kemana. Itulah yang bikin menarik gitu buat kita pantau, buat kita nonton gitu. Makanya gak heran kalau dia sering diundang jadi bintang tamu di acara-acara besar ya. Misalkan podcast tadi yang udah gue bilang kan, podcast yang dihadiri jadi penuh warna karena ya dia ngomong nyablak aja apa adanya gitu. Nah itu yang bikin dia seru gitu. Nah dibalik ketenaran itu, Khetys juga punya sisi kehidupan yang cukup mengharukan ya. Dia lahir dalam keadaan keluarga yang berakhir dengan broken home. Dia juga sering merasa sendirian ya waktu itu. Bahkan dia juga pernah cerita kalau dia lebih dekat sama anjing peliharaannya daripada anggota keluarga lainnya. Jadi kalian bisa bayangin ya, lu bayangin aja gimana rasanya punya sahabat yang selalu ada, tapi lu nggak ada, men. Lu harus kehilangan. Jadi saat anjingnya meninggal, Khetys merasa sangat amat terpukul ya. Tapi meskipun begitu, dia nggak menyerah. Dia tetap berusaha untuk terus berbagi kebahagiaan sama followersnya, sama pengikutnya. Walaupun kadang-kadang kelucuan dan ketulusannya itu justru jadi penghibur buat banyak orang yang sedang kesepian. Padahal dia sendiri kesepian. Sini. Adik, jadi kepribadiannya yang polos, yang kocak, yang sangat alami, bahkan bikin banyak orang merasa kalau mereka bisa jadi diri mereka sendiri gitu. Gak ada yang dipaksakan, semuanya keluar begitu aja dari mulutnya. Ya tadi udah gue bilang kan, dia nyablak, men. Nah dengan segala kepribadiannya itu, gak heran kalau Khetys punya banyak followers yang loyal banget lah. Dia tuh udah kayak teman yang gak ada beban, men. Dia ngomong ya semua mau dia ya. Kelakuannya juga sering banget absurd. Justru itu yang bikin orang nyaman sama dia. Karena ya yang kita lihat ya di YouTube ya, karena nggak ada drama gitu. Dan semuanya kayak ringan banget gitu, kayak nggak ada masalah lah. Kalau kita lihat Khetys, nah itu adalah daya tarik dari seorang Khetys ya. Daya tarik utamanya lah, daya jual utamanya seorang Khetys
selain good looking tadi, kita nggak bisa pungkiri privilege dari orang cantik ganteng itu udah pasti nilai plus tersendiri lah. Selain aktif di media sosial, Ketis juga sering muncul di berbagai acara YouTube yang keren ya. Salah satunya adalah Target Operasi. Nah, kalau lagi berdua ini kita bahas apa ya? Bahas apa? Ya, aku kasih pilihan ya. Ada pilihan apa? A. Percintaan. B. Karir. Oke. C. Masa depan. Atau D. Ekonomi. D. D apa? Ekonomi. Tapi bohong, aku maunya E. E apa? E. Elang. Pemilu politik. Nah di acara ini nih si Ketis selalu bisa bikin para penonton tertawa terbahak-bahak dengan kelakuannya yang konyol banget men. Lalu ada juga podcast bocah-bocah kosong atau yang kita kenal dengan BBK. Dia ngobrol asik bareng Fior dan juga Medan. Rata-rata memang besar-besar ya. Abang doyan tobrut. Nah ketiga cewek ini kalau digabungin ya jadi apa ya, dia punya karakter yang beda-beda tapi intinya mereka semua adalah polos ya, lucu, kocak, terlepas dari apakah dia sok polos, sok lucu atau apa. Tapi emang kalau Ketis gue gak tau kenapa kayak lihat dia kayak layaknya orang ngomong gak ada beban gitu. Nah itu adalah sesuatu yang menurut gue daya tarik tersendiri buat Ketis. Nah itu yang bikin kalau mereka ngobrol hal-hal kocak, bahkan seserius apapun mereka ngobrol, dia gak bisa nebak arah pikiran mereka bertiga gitu. Satu aja udah, nauzubillah, 3 men digabungin. Oke, kita balik lagi ke Ketis. Pernah nggak sih kalian ngebandingin orang yang mirip banget padahal beda negara? Nah, ternyata si Ketis tuh punya kembaran di dunia Korea ya, di negara Korea yang baru-baru ini banyak banget ngomongin kemiripan Ketis sama aktor Byung Woo Suk. Mereka bilang kalau bisa dilihat dari garis senyum dan mata mereka mirip banget katanya ya. Gimana menurut kalian? Apakah mirip gitu? Tapi kalau menurut gue sih emang mirip ya. Gue gak kenal si cowoknya tapi menurut gue emang mirip. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Oke, kesimpulannya adalah dari seorang streamer, gamer, hingga TikTok influencer yang lucu dan unik, jadi Ketis ini selalu punya cara buat menghibur kita semua. Kelakuannya yang polos, absolut jadi daya tarik tersendiri buat banyak orang. Oke, gue rasa cukup untuk pembahasan Ketis. Kalau misalkan kalian punya informasi yang lebih lengkap daripada gue, boleh komen di bawah. Terus misalkan kalian punya ide yang lain tentang siapa lagi yang kita bahas biografi singkatnya atau hal-hal menarik yang perlu kita gali ini biografinya, langsung aja komen di bawah. Thank you so much for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, and share also. And the last one, see you.